Shalom. Puji nama Tuhan, satu minggu telah berlalu dan penyertaan perlindungan Tuhan masih nyata dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah setiap kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk malam hari ini kami anak-anakmu bisa bersatu hati, bisa bersama-sama untuk meninggikan Engkau, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, berkati kami, berkati hati kami, agar pujian kami bisa naik tinggi di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang membawa harum dari Engkau. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming, kami semua diberkati Tuhan. Amin. Membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian penyembahan. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, mengagungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan lain yang lebih dahsyat dari Engkau. Tuhan yang melindungi setiap kami, kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kami. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, Kebaikanmu, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkatmu yang telah kuterima, Berkatmu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian dan sembah. Mari katakan sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkatmu yang telah kuterima, Berkatmu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata
bersyukur, kami sangat-sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dahsyat seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menggandeng kedua belah tangan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Kau beri. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu, agar ia bisa berkata-kata seturut mau dan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Meneraikan firman-Mu di tanah hati dan pikiran kami agar bisa bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang malam hari ini ada di studio maupun yang malam hari ini mengikuti live streaming. Ya, walaupun cuaca saat ini hujan, di luar deras sekali, sehingga mungkin ada suara-suara yang masuk melalui mikrofon ini, tapi tidak akan mengganggu di dalam kita belajar firman Allah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar dengan tema berbahagia dalam pengharapan. Ya, saya percaya setiap orang, setiap siapa kita yang ada di dunia ini, yang masih hidup ini, pasti semua memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Entah apa harapan kita ini, kita masing-masing akan berbeda pengharapan kita. Mungkin di dalam hidup kita satu dengan yang lain pengharapannya sangat berbeda ya. Ada yang berharap masa depannya cerah, ada yang berharap anak-anaknya sukses, ada yang mempunyai pengharapan, mempunyai cita-cita usahanya lancar, ada yang berpengharapan kelak memiliki sebuah restoran yang besar. Ini pengharapan kita semua. Tetapi bagaimana pengharapan ini akan bisa terwujud, teraplikasi di dalam hidup kita, ada kenyataan di dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian: berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Allah Yakub adalah Allah kita, Allah yang menolong Yakub saat itu, saat mengalami kesusahan, saat mengalami permasalahan. Yakub datang kepada Tuhan, kepada Allahnya, sebab Yakub percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Bahkan Yakub percaya Allah itu adalah sumber pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan itu bagaikan sebuah pohon yang membutuhkan perawatan agar dapat bertumbuh dan semakin kuat. Jadi kalau kita mempunyai pengharapan, itu seperti kita menanam sebuah pohon, entah itu pohon durian, entah itu pohon mangga, entah itu pohon pisang. Dan dengan harapan pohon itu nanti bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah dengan baik, sehingga kita bisa menikmati apa yang dihasilkan dari pohon itu. Sehingga bagaimana supaya pohon itu bisa tumbuh dengan baik, bagaimana pohon itu supaya hidup dengan subur, bisa menghasilkan buah-buah yang baik, tentu harus ada perawatan. Kita harus merawat pohon itu, bukan kita menanam terus kita biarkan begitu saja. Mungkin kalau itu bisa hidup, tetapi hanya hidup-hidupan saja.
bukan hidup yang seperti kita harapkan. Sehingga kita perlu menyirami tanaman itu, menyirami pohon itu. Kita juga perlu memupuk pohon itu supaya tumbuh dengan subur, supaya tumbuh dengan baik. Bahkan mungkin kalau di pohon itu ada binatang-binatang yang akan mengganggu pertumbuhan itu, kita akan membasmi binatang itu supaya apa? Supaya pohon itu tidak terganggu. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan pohon anggur itu kalau mau berbuah harus dipotong. Ini mungkin juga dengan pohon-pohon yang lain, ada cabang yang tidak baik kita potong supaya pohon itu bisa fokus ke atas, bisa bertumbuh dengan baik dan bisa berbuah dengan baik seperti yang kita harapkan. Demikian pengharapan kita itu seperti itu, seperti pohon itu. Bagaimana cara memupuk pengharapan kita? Bagaimana cara merawat pengharapan kita itu? Di sini saya mencatat ada 5 cara untuk bagaimana supaya harapan kita itu bisa tumbuh, bisa berbuah dengan baik atau sesuai dengan yang kita harapkan. 1, dengan bertekun di dalam iman kita. Bertekun dalam iman di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini di mana ada iman, di situ ada pengharapan. Yesus, anak Allah itu, dia sebagai kepala di dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan kita ini sebagai rumahnya, rumah Allah. Kita ini sebagai bait Allah. Di dalam Roma dikatakan bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam tubuhmu. Artinya kita ada hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus menghidupi kita. Kita punya harapan karena kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Kita mempunyai pengharapan karena Yesus yang sebagai kepala itu memimpin di dalam rumah tangga kita, memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bertekun di dalam iman kita. Kita bertekun di dalam pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak bertekun di dalam pengharapan, di dalam iman kita, ya otomatis iman kita akan sia-sia. Kita hanya istilahnya kalau wong Jawa itu leleh luweh, sakarpe. Itu kita bukan bertekun, tetapi kalau bertekun itu kita rajin, kita setia kepada Tuhan, setia di dalam iman kita, setia di dalam kekuatan Tuhan kita. Yang pertama adalah bertekun dalam iman. Kemudian bagaimana cara memupuk pengharapan kita, bagaimana kita merawat di dalam pengharapan kita itu. Yang kedua, yaitu dengan ingat akan anugerah Allah. Kita selalu mengingat-ingat akan anugerah Allah. Kita selalu memperkatakan anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Anugerah Allah itu apa? Anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Banyak sekali anugerah. Anugerah keselamatan bagi kita diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Kita orang yang telah ditebus, bahkan kita telah dibayar dengan harga yang mahal, dibayar dengan tunai, bukan dengan kredit ya, tetapi dengan tunai. Tunai bagaimana? Melalui pengorbanan Yesus di Bukit Golgota dengan menyerahkan hidupnya hanya untuk kita. Itu adalah anugerah terbesar bagi kita semua. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal
1 ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus Yesus. Jadi, kita diminta untuk meletakkan pengharapan kita seluruhnya. Pengharapan kita kepada Tuhan apa? Kita berharap kita ini diselamatkan. Kita berharap hidup kita ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Jika kita ingat akan anugerah Allah yang dilimpahkan pada saat kedatangan Kristus, niscaya pengharapan kita akan tumbuh. Jadi, kita harus selalu mengingat-ingat akan anugerah Allah, akan pemberian Tuhan, akan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Supaya apa? Supaya pengharapan kita nanti bisa tumbuh, supaya pengharapan kita nanti bisa nyata. Harapan kita adalah nanti setelah kita dipanggil Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, di dalam firdaus, di dalam kekekalan. Mungkin di dalam saat ini, di dunia ini kita mengalami banyak tantangan, kita di dunia ini mengalami banyak permasalahan. Tetapi kalau kita mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, pasti kita tidak akan menyerah dan kita tetap terus berserah diri, meletakkan pengharapan kita ini kepada Tuhan, sehingga kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan itu, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang telah mendahului kita di dalam perjamuan kawin anak domba. Itu pengharapan kita. Kemudian dengan cara apa memupuk pengharapan kita? Yang ketiga, dengan cara kita tahan uji dalam kesengsaraan. Nah, ini kita diperhadapkan dengan satu hal yang kita ini harus betul-betul militan. Kita ini harus betul-betul kuat. Kita diperhadapkan dengan ujian dalam kesengsaraan. Kadang-kadang kalau kita mendengar sengsara itu mungkin kita sudah miris, kita takut, mungkin kita ngeri, karena di dalam pikiran kita kalau sengsara itu mungkin kita banyak sekali bayangan kita dianiaya, mungkin pikiran kita seperti itu. Kesengsaraan di dalam Tuhan bukanlah untuk kesia-siaan, tetapi kita sengsara di dalam Tuhan, tahan uji di dalam sengsaranya Tuhan, berarti kita akan kuat di dalam Tuhan. Sebab firman Allah minggu kemarin juga disampaikan, antara ujian dan pencobaan berbeda. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, tetapi kalau pencobaan itu datangnya dari iblis. Sebab apa? Iblis itu mencobai, bahkan ingin membinasakan kita. Kita ingat Nabi Ayub. Saat Ayub diberkati Tuhan begitu luar biasa, karena Nabi Ayub taat dan setia kepada Tuhan. Nabi Ayub takut akan Tuhan. Saat itu iblis keliling-keliling, diizinkan Tuhan untuk berkeliling dunia, dan diizinkan Tuhan untuk melihat keberadaan Ayub, sehingga Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis itu. Semua habis, anaknya, istrinya pergi semua, harta bendanya habis, sahabat-sahabatnya pergi semua yang dahulu bersama-sama dengan Ayub. Saat Ayub dicobai, mereka semua pergi. Bahkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Ayub pun ada, sehingga orang melihat, wah, Ayub telah berdosa. Orang berpikir seperti itu, sehingga Ayub mengalami seperti ini. Tetapi apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Bahkan istrinya, teman-temannya mengolok-olok, menghasut, membujuk untuk mengutuki Allahnya. Tetapi Ayub tidak mau. Bahkan Ayub tetap setia. Ayub katakan, saat datang aku telanjang, saat pergi pun aku telanjang juga. Artinya saat Ayub lahir, dia tidak membawa apa-apa. Saat kembali kepada Tuhan pun tidak membawa apa-apa. Itulah iman Ayub yang begitu luar biasa. Saat dicobai oleh kuasa kegelapan itu, Ayub tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Itu pencobaan.
Sedangkan kalau ujian sangat berbeda sekali. Kalau anak-anak yang sekolah saat ini ya, yang kuliah saat ini, yang kuliah mungkin mengalami ujian semester, mereka harus menjalani itu. Mereka harus bisa melaksanakan itu. Supaya apa? Karena dia ingin naik tingkat. Jadi tujuan ujian itu adalah untuk naikkan level kita, untuk menaikkan tingkatan kita. Dulu yang anak-anak yang SD kelas 1 dia ujian naik ke kelas 2, sampai ke kelas 6 dia harus melalui tahap berikutnya, yaitu ujian nasional untuk bisa masuk ke jenjang SLTP. Begitu selanjutnya. Jadi kalau ujian itu adalah menuju kebaikan dan menuju level yang selanjutnya. Jadi saat ini mungkin kita mengalami seperti itu, sengsara seperti itu. Kalau kita mempunyai pengharapan yang kepada Tuhan yang begitu kuat, kita harus kuat. Kita harus tahan uji supaya pengharapan itu akan nyata di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal yang kelima, ini sangat menjelaskan bagi kita semua. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita lanjut ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ternyata kesengsaraan yang kita alami ini akan menimbulkan ketekunan kita di dalam Tuhan. Karena kita kuat menahan kesengsaraan, kita tekun di dalam Tuhan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji artinya apa? Kita tetap kokoh. Pohon semakin tinggi, dia akan semakin banyak goncangan angin. Dia akan semakin banyak godaan. Tetapi kalau pohon itu akarnya kuat, walaupun ada badai, walaupun ada goncangan yang besar, angin kencang, puting beliung dan lain sebagainya, pohon itu akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Dia kuat, dia tekun. Dan ujian itu, tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pengharapan kita pasti selalu mengandalkan Tuhan. Kita pasti selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagaimana cara untuk merawat pengharapan kita ini yang selanjutnya? Tadi 3 poin sudah kita bicarakan, kita sudah pelajari. Yang keempat adalah dengan cara berpegang pada janji firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat, di sana juga dikatakan, Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kitab suci adalah firman Allah yang setiap saat kita pelajari. Kitab suci adalah firman Tuhan yang setiap saat kita baca, kita renungkan, sehingga melalui kitab suci ini kita bisa belajar bagaimana cara hidup kita, bagaimana kehendak Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Melalui firman Allah ini kita tahu, sehingga hidup kita akan teratur, hidup kita akan baik di hadapan Tuhan. Sebab tanpa firman Allah, tanpa kita mengetahui firman Tuhan, mungkin hidup kita akan menurut
kemauan kita sendiri, karena tidak ada rambu-rambu. Tetapi firman Tuhan adalah rambu-rambu bagi kita. Firman Tuhan adalah suatu pertanda bagi kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Di dalam firman Allah semua ada. Firman Allah adalah sumber pengharapan, karena di dalamnya kita menemukan janji-janji Allah yang pasti. Kalau firman Tuhan itu janjinya iya dan amin, pasti itu. Tetapi kalau mungkin majalah-majalah yang lain yang berupa kitab juga atau yang lain, belum tentu janji-janji di dalamnya itu nyata. Tetapi firman Tuhan dikatakan adalah janji yang pasti, yang iya dan amin. Kita mengamini firman Allah itu menjadi janji kita di dalam hidup kita. Janji Allah untuk kita. Janji Tuhan apa aja yang ada di dalam Alkitab ini? Banyak. Janji firman Tuhan di dalam kitab ini banyak. Janji memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji kita diberikan kelimpahan, diberi penyertaan, perlindungan, berkat dan lain sebagainya. Banyak sekali janji-janji di dalam firman Tuhan itu. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah harus mempelajari firman Allah ini, harus membaca firman Allah ini, supaya kita tahu janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita hanya kalau orang Jawa itu nerawang ya, atau ngento-ento janjinya Tuhan, tidak. Tapi kalau di dalam firman Allah ini sudah pasti. Janji pertolongan jelas pasti, kita ditolong Tuhan. Janji penghiburan itu sudah pasti. Roh Kudus dikirim ke dunia saat Tuhan Yesus naik ke surga, dijanjikan untuk menjadi penolong kita yang sepadan. Kita diberikan penghiburan melalui Roh Kudus itu janji Tuhan. Banyak sekali kalau kita pelajari di dalamnya. Untuk itu, jangan putus-putus untuk belajar firman Tuhan. Jangan berhenti untuk mempelajari firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal, supaya kita tahu rancangan-rancangan, rencana Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut untuk yang kelima. Ini yang terakhir. Bagaimana cara memupuk pengharapan kita supaya pengharapan itu nyata di dalam kehidupan kita, dengan kekuatan Roh Kudus yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan kekuatan Roh Kudus dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Roh Kudus di dalam hati kita memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan support untuk kita bisa terus berharap di dalam segala keadaan kita. Kita dengan kekuatan Roh Kudus diberikan kekuatan untuk bisa bertahan di dalam segala pencobaan, di dalam segala ujian. Oleh kuasa Roh Kudus kita ditolong, kita dimerdekakan. Oleh karena kekuatan Roh Kudus kita diberikan kemampuan untuk tetap terus bertahan sampai saat ini. Walaupun kondisi saat ini ya sudah mulai corona sudah mulai agak berkurang. Yogyakarta sudah memasuki level 3, kemarin level 4. Tetapi minyak goreng masih langka. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun minyak goreng sulit didapat, harganya mahal, tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tidak harus menggoreng, tetapi dengan cara lain, inovasi yang baru, mungkin dengan cara dikukus masakan kita. Ini kita diberi akal yang baik oleh Tuhan untuk bisa memanfaatkan situasi, untuk bisa memberikan inovasi yang baru, supaya apa yang kita lakukan ini tidak hanya untuk diri pribadi kita sendiri, tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, mari kita tetap terus maju di dalam Tuhan.
Kita terus mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Allah, sebab Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Percaya, firman Tuhan adalah pertahanan yang paling handal dalam menghadapi cobaan. Firman Allah adalah bukan jimat, tetapi itu suatu kekuatan bagi kita. Suatu kekuatan di dalam kita menghadapi cobaan. Tuhan Yesus saat diperhadapkan dengan cobaan, Tuhan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dibawa oleh iblis, di situ dicobai, batu dijadikan roti, tetapi Tuhan menjawabnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Begitu juga saat kita menghadapi cobaan, kita lawan cobaan itu, kita lawan iblis itu dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk menginjak kepala ular dan kalajengking. Artinya kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jangan takut untuk menghadapi cobaan, jangan takut untuk menghadapi tantangan, tetapi percayakan Tuhan, percayakan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga kita diberikan kekuatan. Kita lawan dengan firman Allah. Katakan, iblis, saya lebih berkuasa daripada kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis pergi. Minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita, sehingga kita mampu melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan itu. Roh Kudus diam di dalam hati dan terus memberi dorongan untuk terus berharap pada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan hidup kita, Roh Kudus tetap terus memberikan dorongan supaya kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana cara Allah memberikan menolong kita, itu terserah Tuhan, itu haknya Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai otoritas atas hidup kita. Hidup kita ini milik Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita serahkan kepada Allah. Dalam segala keadaan kita, baik dalam kita terberkati, dalam keadaan kita mengalami kekurangan, saat kita berada di dalam kelimpahan, ataupun saat kita di dalam lembah, kita dibawa oleh Tuhan untuk boleh menikmati lembah kelam, lembah dalam. Tapi percaya, penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud menulis bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud, gembala itu akan membawa domba-dombanya kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Di situ artinya gembala itu membawa kepada kelimpahan makanan, kelimpahan minuman, bahkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, gada dan tongkat Tuhan. Artinya kekuatan Tuhan. Artinya perlindungan Allah itu sungguh-sungguh sempurna bagi kita semua. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita jangan pasrah dengan kondisi kita, tetapi kita terus semangat di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan, diperhadapkan dengan apapun, kesulitan apapun saat ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Hanya kita menikmati saja, kita menjalani saja apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempunyai pengharapan, kita berbahagia di dalam pengharapan kita. Karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan yang tidak pernah kita dibiarkan begitu saja, tetapi Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan selalu ada setiap saat bagi kita. Tuhan menolong bagi kita. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu, tidak pernah terlambat untuk kita. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan dipermalukan. Tuhan tidak mau Tuhan dipermalukan melalui kehidupan anak-anaknya. Tetapi dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, maka kita
ditolong oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan di dalam segenap kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Allah, supaya Allah tetap terus menolong dalam segala hal yang kita alami sepanjang hidup kita. Amin. Firman Allah saya cukupkan di sini. Mari kita akan lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Kita ingin lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan melalui satu pujian, janji-Mu seperti fajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
kasih Yesus. Terima kasih buat janji firman-Mu. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak menerima segala sembah sujud. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau Allah penolong kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu. Sukacita melimpah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Bapa baik. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Sebab Engkau adalah Allah penolong kami. Sebab Engkau adalah Tuhan perlindungan kami Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi Engkau adalah benteng hidup kami Tuhan. Engkau adalah penyelesai dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu Tuhan, baik jemaat-Mu, baik hamba-hamba-Mu yang saat ini berada di studio ini Tuhan, ataupun jemaat-Mu yang saat malam hari ini menikmati live streaming Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Apapun kami Tuhan, bagaimanapun keberadaan kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang mengetahui dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu Bapa, inilah kami. Terimalah Tuhan segala persembahan pujian kami Tuhan, segala syukur kami Tuhan. Apapun yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, inilah persembahan kami yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau terima menjadi persembahan yang indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Allah malam hari ini. Firman yang begitu singkat Tuhan, tetapi Engkau mengajar kepada kami supaya kami tetap berbahagia di dalam pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Supaya iman kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang menjadi pegangan hidup kami. Sebab kami mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Masa depan kami yang penuh dengan pengharapan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan semua itu bagi kami semua Tuhan, bagi umat-umat-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa menumbuhkan iman kami Tuhan. Iman kami boleh berbuah Tuhan, bisa berbuah yang manis di hadapan Engkau, sehingga orang yang melihat kami boleh menikmati buah-buah itu dan mereka terberkati melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja kami Aletheia Tirta Kencana Tuhan, yang Allah percayakan melalui penggembalaan Abah Daniel Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segenap kehidupannya Tuhan.
dalam segenap pelayanannya Tuhan. Bahkan planning ke depan Tuhan, untuk pelayanan keluar kota Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Segala dana yang diperlukan untuk pelayanan misi ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yewajireh, Allah yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan ke depan Tuhan, sebagai leader di dalam misi untuk keluar negeri Tuhan, tur keluar negeri, kalau ini kehendak Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau akan menolong hamba-Mu ini Tuhan. Engkau akan memberikan kemampuan kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu mampu Tuhan untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin orang-orang yang mengikuti tur keluar negeri ini Tuhan, untuk tur yaitu ke Israel dan daerah-daerah yang lain. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, menutup bungkus hamba-Mu Abah Daniel ini Tuhan, menjadi pelayan-Mu yang setia Bapa. Apapun yang dilakukan, pelayanan apapun Tuhan, mari Engkau memberkatinya Tuhan, supaya Allah tetap dipermuliakan di dalam kehidupannya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk keluarganya Tuhan. Kami serahkan Ibu Nunung, kami serahkan Mbak Sekar, Mas Genta, semua yang ada dalam keluarga ini Tuhan. Rita Tuhan, kami bawa kepadamu juga Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, karena keluarga ini adalah keluarga yang melayani Engkau Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk segenap jemaat-Mu yang tergabung di Aletheia Tirta Kencana Tuhan, yang saat malam hari ini mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong Tuhan, Kau jamah Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dan pulihkan kembali Tuhan kesehatan setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Lawatan Allah terjadi, mujizat Allah terjadi. Kalau beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan telah menolong orang yang pendarahan sekian tahun, saat ini pun juga Tuhan mau nyatakan kuasa-Nya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan. Engkau tolong Tuhan dalam pergumulan itu, supaya Allah memberikan jalan keluar, dan Allah terus menggenapi pergumulan itu sehingga terjadi dalam kehidupannya apa yang digumulan itu. Tuhan menolongnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, mulai dari ujung selatan, Panggang, Parangtritis dan sebagainya, sampai ke utara, Hinalang dan sekitarnya Tuhan, Cangkringan juga Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melingkupi setiap anak-anak-Mu yang tergabung di Aletheia Tirta Kencana ini Tuhan, supaya mereka tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, menyerahkan segenap tim pelayan yang ada di Tirta Kencana ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Bahkan rencana Tuhan untuk mengadakan pendalaman Alkitab Tuhan, pembekalan hamba-hamba-Mu yang rindu melayani Engkau Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Dan Tuhan terus akan bekerja kepada jemaat-Mu yang rindu untuk melayani ini Tuhan. Engkau teguhkan hatinya Tuhan, supaya tetap setia di dalam Engkau, berani mengambil bagian pelayanan di dalam pekerjaan-Mu, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah tingkat RT RW Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan negara kami, apapun yang menjadi keputusan bangsa kami ini Tuhan, biarlah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk jemaat Aletheia Tirta Kencana, kami diberikan kebebasan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Berserah Tuhan untuk base camp yang sudah ada, Tuhan memberkati base camp itu, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap ada di tempat ini, di tempat base camp itu, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui penginjilan kami. Biarlah Tuhan menolong Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan bangsa kami dalam menghadapi era yaitu Omikron ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong juga memberikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, supaya kami bisa tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri persetia kami Tuhan, ibadah tengah minggu kami malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, Engkau memberkati setiap kami yang menerima firman-Mu Tuhan. Bahkan tempat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau terus berkati dan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terimalah kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan membawa berkat yang dari Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur dan kami berdoa, kami mengakhiri persekutuan ataupun ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.